Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Ali Imran 112, Zuribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi Allah akan menimpakan kehinaan. Jadi mereka manusia diliputi kehinaan. Di mana? Tapi kemudian Allah nyatakan di sini illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghindar dari kehinaan yang kita semuanya tentu tidak suka dan tidak mau ditimpa kehinaan. Jadi Allah memberi jalan agar supaya kita tidak tertimpa kehinaan itu. Pengecualian itu untuk siapa? Bihablin minallah wa hablin minan nas. Yaitu orang-orang yang menjaga hubungannya kepada Allah dan memelihara hubungannya dengan sesamanya, dengan sesama manusia yang dimaksud di sini. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Muwafaqah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini harus menjadi kebiasaan kita, bersyukur dan bersalawat. Yang satu mencintai Allah, yang kedua mencintai Rasulullah. Insya Allah apabila dua hal ini menjadi kebiasaan dalam hidup kita, maka Allah akan memperhatikan segala urusan kita. Sebaliknya, jika dua hal ini jauh dari kehidupan kita, maka Allah juga akan jauh dari kita semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama berkhidmat
dengan niat yang ikhlas karena Allah, setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita sendiri, dan Allah akan melipat gandakan kebaikan yang kita kerjakan. Surah Ali Imran 112. Agar supaya kita punya pertimbangan utama ketika kita menghadapi peristiwa apapun, maka standar untuk menilai, mencegah dan mengantisipasinya mestinya yang diutamakan adalah Al-Quran dulu. Jadi kebanyakan kita tidak menggunakan pendekatan Al-Quran. Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Ali Imran 112, Zuribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi Allah akan menimpakan kehinaan. Jadi mereka manusia diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Jadi mereka yang dimaksud ini siapa jemaah? Yang dimaksud mereka di sini adalah kita semuanya manusia. Karena objek Al-Quran adalah manusia. Jadi mereka manusia akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Kata di mana saja berarti bisa di darat, bisa di laut, bisa di udara, bisa di gunung, bisa di lembah, bisa di kampung, bisa di kota. Orang di kampung tertimpa kehinaan, orang-orang di kota tertimpa kehinaan. Tidak mengenal batas ruang, tempat dan waktu. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalau pernyataan awal tanpa kecuali, sebelum kita lanjutkan dengan bunyi ayat berikutnya, tanpa kecuali, kata mereka berarti semuanya, for all, jami'an. Tapi kemudian Allah nyatakan di sini illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghindar dari kehinaan yang kita semuanya tentu tidak suka dan tidak mau ditimpa kehinaan. Jadi Allah memberi jalan agar supaya kita tidak tertimpa kehinaan itu. Pengecualian itu untuk siapa? Bihablim minallah wa hablim minan nas. Yaitu orang-orang yang menjaga hubungannya kepada Allah dan memelihara hubungannya dengan sesamanya, dengan sesama manusia yang dimaksud di sini. Jadi ada dua hal yang bisa membebaskan kita, menyelamatkan kita dari kehinaan. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah. Bagaimana kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baik sholat. Karena sholat inilah yang menjadi media
untuk mendekatkan kita kepada Allah. Jadi jangan yang lain dulu sebelum sholat. Memang sarana untuk bisa menghubungkan kita dengan Allah itu banyak, tapi yang harus kita pilih pertama adalah sholat. Kemudian yang kedua, memelihara hubungan dengan sesama manusia. Jadi kalau kita ingin terhindar dari kehinaan, perbaguslah ibadah kepada Allah dan perbaguslah hubungan muamalah dengan sesama manusia. Kita semuanya paham dampak daripada dekat dengan Allah dan dampak dengan dekatnya kita dengan sesama manusia. Dengan siapa Allah akan dekat? Innallaha qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang senang berbuat kebajikan. Ini tawaran Al-Quran jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang akhir-akhir ini Al-Quran tidak dipandang oleh banyak manusia. Jadi kalau kita membangun hubungan dekat dengan sesama manusia karena Allah, ada dua manfaat yang kita dapatkan. Satu, ganjaran dari sisi Allah karena melaksanakan perintahnya. Yang kedua, terbangunnya dan terbinanya kehidupan yang baik yang dirasakan oleh semua orang yang menjaga hubungan kedekatan dan sama-sama berbuat baik. Adakah orang-orang yang tidak suka ketika orang lain berbuat baik terhadap dirinya? Ini pertanyaan. Apakah di antara jamaah yang ada di dalam masjid ini tidak suka apabila ada orang lain berbuat baik kepada kita? Orang-orang yang masih sehat akalnya tentu akan setuju. Inilah yang diharapkan oleh Allah. Bagaimana manusia itu memelihara hubungan sesamanya satu dengan yang lain dengan kebaikan-kebaikan. Wa ba'u bi ghadabin min Allah. Dan mereka mendapatkan murka Allah. Kalau tadi akan ditimpa kehinaan, kemudian yang kedua, mereka mendapatkan murka Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, sehingga mereka mendapatkan kesulitan, kesusahan, kepedihan di dalam hidup mereka. Jadi ketika manusia ini mendapat murka Allah, murka ini tentu akan turun hukuman. Kan kita kenal, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian manusia kufur kepada Allah, sesungguhnya azab Allah adalah sangat pedih. Jadi waduribat alaihimul maskanah. Murka Allah itu menjadikan mereka hidup dalam kesusahan.
Jadi apa yang saat ini sedang dirasakan oleh bangsa ini seharusnya dievaluasi. Kenapa bangsa Indonesia yang sudah diberikan wilayah yang lengkap, darat ada, laut ada, gunung ada, sungai ada, lembah ada, rawa ada, sawah ada, ladang ada, tambang ada. Tambang bukan hanya tambang emas, tapi banyak tambang. Lalu pertanyaannya, kenapa negeri ini dililit hutang? Biasanya orang yang berhutang itu kan karena tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya, akhirnya berhutang. Apakah bangsa ini sedang dimurkai Allah tadi? Ini tugas kita untuk merenungkan. Sehingga kemudian Allah menjadikan bangsa ini berada dalam kesulitan. Saya hari ini belum mendengar tahun ini jamaah haji, calon jamaah haji bisa berangkat atau tidak. Karena biasanya begitu Syawal semuanya sudah berkemas-kemas. Tapi sampai hari ini saya belum mendengar adanya sebuah kepastian calon jemaah haji Indonesia bisa berangkat. Kenapa Allah murka? Kenapa Allah timpakan kepada mereka kesulitan di dalam hidup mereka? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ini penyebabnya. Allah yang katakan ini disebabkan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ini yang bicara Quran, jemaah. Saya kan hanya membacakan saja. Wa huwa astaqul qailin. Dan apa yang dikatakan oleh Al-Quran itulah sebaik-baik perkataan, sebenar-benar perkataan, karena datangnya dari Allah. Jadi kenapa negeri ini ditimpa kepayahan demi kepayahan, gali lubang tutup lubang. Sebuah keluarga kalau hidupnya sudah gali lubang tutup lubang, artinya hutang sana untuk menutup hutang yang di sini. Begitu seterusnya, gali lubang tutup lubang. Seharusnya kita mengevaluasi bagaimana ibadah kita kepada Allah. Kan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena sebab mengkufuri nikmat, lalu Allah timpakan azab yang pedih. Dan nikmat yang sempurna itu adalah agama yang pertama, kemudian yang kedua Al-Quran, baru kemudian nikmat-nikmat sumber daya alam. Maka ketika Al-Quran diingkari, kemudian agama dikhianati,
Orang beragama itu kan harusnya menjalankan apa yang menjadi tuntunan di dalam agama. Tapi dikhianati. Al-Quran diingkari, agama dikhianati. Kekayaan alam yang Allah berikan di negeri ini yang seharusnya dinikmati segenap orang yang duduk dan tinggal di negeri ini, tapi justru dibiarkan dinikmati orang lain. Jadi sempurna di negeri ini, agama dikhianati, Al-Quran diingkari, bangsa sendiri dizolimi, rakyat sendiri dizolimi. Itu yang pertama. Kenapa Allah murka? Karena sebab kalian mengingkari ayat-ayat Allah. Tes wawasan kebangsaan itu seharusnya justru dominan. Yang ditanyakan adalah urusan agama. Ujian tes wawasan kebangsaan yang sekarang menjadi polemik. Kenapa saya katakan mestinya materi uji di dalam tes wawasan kebangsaan itu banyak menanyakan urusan agama. Karena negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini salah satu di antara bentuk pengkhianatan terhadap agama. Kemudian yang kedua, yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Disebabkan karena mereka membunuh para nabi dengan cara yang zalim. Karena tidak akan pernah dibenarkan nabi itu untuk dibunuh. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz Umar, kan sekarang tidak ada nabi, kan tidak ada pembunuhan terhadap nabi. Kita lupa, ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi membunuh ulama pada hari ini sama dengan membunuh para nabi ketika manusia hidup bersama para nabi. Nah, sekarang ada enggak pembunuhan terhadap para ulama? Ada enggak? Kalaupun tidak dibunuh fisiknya, tapi dibunuh dengan cara yang lain, karakternya dibunuh, martabatnya dibunuh, kehormatannya dibunuh. Kita semuanya melihat banyak ulama yang harus berada di balik jeruji besi. Itu membunuh kebebasan. Jadi kalau ada pertanyaan, wajarkah jika Indonesia mengalami kesulitan hari ini? Pasti ada yang berani menjawab, wajar. Karena Allah sedang murka terhadap bangsa ini. Kan jadi kasihan yang tidak berbuat jahat kena getahnya. Jadi ada pidato yang terakhir yang memukul juga.
Korupsi sekarang ini sudah sangat parah. Maka perguruan tinggi harus ikut bertanggung jawab. Karena para koruptor itu rata-rata bergelar. Jadi orang lain makan nangkanya, perguruan tinggi disuruh minum getahnya. Jadi ada pihak lain yang makan nangkanya. Ini perguruan tinggi disuruh minum getah nangka. Wah, ini penghinaan. Jadi siapa yang menikmati kekayaan alam ini? Mengambil hak orang lain itu namanya korupsi. Beri penderitaan rakyat ini karena sebab kejahatan kelompok lain. Ulama yang melaksanakan tanggung jawab kewajibannya untuk mengingatkan adanya kezaliman-kezaliman. Justru ulama yang menyuarakan kebenaran ini mendapat masalah. Jadi Quran ini tegas jamaah, terang benderang. Maka yang harus dilakukan di negeri ini adalah tobat nasional. Siapa yang harus memimpin tobat nasional? Ya, pemimpin negeri. Namanya tobat nasional. Kalau tobat keluarga, yang mimpin suami atau bapak. Karena suami bapak sebagai penanggung jawab keluarga. Yang harus kita dorong sekarang adalah bagaimana terjadi tobat nasional ini. Bukan malah semakin menjadi-jadi. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu Quran surah Ali Imran 112. Yang sebelumnya sudah didahului di 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kamu telah dijadikan oleh Allah sebaik-baik umat. Jadi pada awalnya bangsa Indonesia ini telah Allah jadikan sebagai umat terbaik. Karena penduduk mayoritas muslim di dunia ada di Indonesia. Ketika Allah sudah jadikan kamu sebaik-baik umat, maka yang kamu harus lakukan adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajaklah segenap rakyat negeri ini untuk berbuat ma'ruf. Ma'ruf 'ala Allah, ma'ruf 'alan nas. Ibadahnya kepada Allah baik, pergaulannya dengan sesama manusia baik. Ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan cegahlah munculnya kemungkaran. Bukan didatangkan yang bisa menimbulkan kemungkaran ini.
Kita sadar dan kita tahu negeri ini negeri yang berketuhanan, yang Maha Esa. Maka komunis, ateis tidak bisa diterima di negeri Indonesia. Justru didatangkan. Mestinya wa tanhauna 'anil munkar, cegah. Cegah. Yang bisa membunuh ketuhanan yang Maha Esa itu cegah. Siapa musuh ketuhanan yang Maha Esa? Komunisme dan ateisme. Ajaran komunis dan ajaran ateis. Ini jamaah sekalian yang harus kita renungkan bersama. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena kebenaran harus kita buka. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Ketika semakin banyak penduduk negeri ini menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran, maka yang batil akan padam, yang batil akan hilang. Tapi ketika kebenaran ini tidak disuarakan, ketika kebenaran ini tidak disampaikan, maka kebatilan akan tumbuh subur di sekitar kita. Kalau ada teman-teman yang bekerja di pemerintahan, apalagi di kelompok tim penyidikan, apalagi BIN, Badan Intel, saya sudah ingatkan, pekerjaanmu adalah pekerjaan dosa karena memata-matai orang lain. Apabila yang kedua kamu menjadikan orang baik menjadi tidak baik, berarti kamu telah melumuri hati dan otakmu dengan kejahatan. Hati-hati. Sudah saya bilang dengan mereka, pertama kamu catat kelompok-kelompok intoleran, tidak toleransi terhadap penguasa, tidak toleransi terhadap perbedaan. Karena pekerjaanmu sudah dilandasi oleh kebencian, akhirnya orang yang kamu catat intoleran kamu naikkan kelas menjadi kelompok radikal. Sesudah naik kelas menjadi kelompok radikal, masih kamu naikkan kelas lagi menjadi teroris. Dan siapa yang menjadi target teroris? Islam. Saya terus terang dengan mereka, jangan terlalu lama untuk membuntuti saya. Hari ini saja selesaikan. Kalau memang saya harus dipenjara dan saya melawan negara, saya siap hari ini daripada menghabisi waktu kamu untuk membuntuti saya. Iya mas sekalian, betapa berat dan sulitnya sekarang kita untuk menegakkan kebenaran. Hari ini menegakkan kebenaran itu seperti menegakkan benang basah. Sampai kapan kita bisa menegakkan benang basah? Kecuali semuanya sepakat untuk bekerja sama menegakkan keadilan itu. Jadi bukan hanya tugas orang kampus, tapi tugas kita semua. Jadi jamaah sekalian, ini yang perlu kita renungkan bersama. Mari kita bertobat bersama, kembali ke jalan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tobatnya bangsa ini kan kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen sebagai bangsa. Kita juga harus setuju sebagai bangsa. Tapi sebagai umat beragama, tobat kita adalah
kembali ke jalan agama. Lebih lagi sebagai muslim, tobat kita adalah kembali kepada Allah. Semoga akan menjadi alat pertimbangan jamaah dan kita semuanya akan memikul tanggung jawab tegaknya keadilan dan kesejahteraan untuk negeri ini. Kita semuanya berdoa kepada Allah agar sampai di sini Allah menghukum kita, tapi tentu tetap dengan catatan Allah akan mencabut hukumannya jika bangsa ini kembali kepada Allah. Dan semoga Allah menjaga para ulama dari tangan-tangan kotor yang akan membunuh mereka. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana dhalamna anfusana dhulman katsira wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa tub alaina ya Allah ala kulli dhanbin dhahiran wa batin. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah ala kulli dhanbin dhahiran wa batin. Allahumma ansurna ya Allah wansur muslimin wal mu'minin wal muttaqin wal mujahidin fi sabilika ya Allah ya khairan nasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.